Yesus juga datang mengetuk pintu hati kita supaya dipulihkan oleh Dia. Pertanyaan refleksi untuk kita semua. Apakah kita mau untuk dipulihkan dan disembuhkan oleh Yesus? Penyembuhan membutuhkan proses yang tidak mudah. Kebiasaan lama yang tidak sehat harus dikorbankan demi penyembuhan itu. Seperti Matius yang rela meninggalkan profesinya sebagai pemungut cukai. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu 21 September. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik, Pesta Santo Matius Rasul dan Pengarang Injil. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, demi kerahiman-Mu yang tak terselami, Engkau telah berkenan memilih Santo Matius, pemungut cukai, menjadi rasul-Mu. Semoga dengan pertolongan teladan dan doanya, kami Kau perkenankan mengikuti Engkau dan berpegang teguh padamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama dan merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan provisiat untuk paroki, gereja, saudara-saudara, lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Matius lahir di Kapernaum, daerah Galilea. Ia adalah seorang pribadi yang berpendidikan. Ia menjadi pemungut cukai dan tampaknya punya nama asli dalam bahasa Ibrani, Lewi. Dia menerima panggilan Tuhan menjadi bagian dari 12 rasul. Menurut sejarawan Eusebius, Matius adalah penulis Injil pertama yang ditulis dalam bahasa Aram. Beberapa tradisi mengatakan bahwa Rasul Matius mewartakan Injil di Persia dan Ethiopia dan menjadi martir.
Injil Matius yang sampai kepada kita ialah versi Yunani yang menekankan kemesiasan Kristus. Injil ini adalah Injil tentang kerajaan Allah, dan pemenuhannya terjadi dalam diri Kristus menggenapi perjanjian lama. Injil ini juga disebut sebagai Injil tentang sabda bahagia dan tentang gereja. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak rasa sakit yang kita alami, entah yang diderita fisik maupun sakit di dalam hati dan jiwa kita. Penyebabnya ada bermacam-macam. Bisa karena kesalahan kita sendiri, karena orang lain, ataupun peristiwa-peristiwa yang tidak kita harapkan. Hal itu seringkali membuat kita lemah dan merasa sedih terus-menerus. Dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus datang kepada Matius untuk menyembuhkan luka-luka dalam hidup Matius. Sebagai seorang pemungut cukai, Matius jatuh dalam dosa. Jiwanya terluka oleh harta, kemakmuran, dan penghinaan oleh bangsanya sendiri. Yesus datang dan menawarkan belas kasihan. Ia mengajak Matius untuk bertobat, sehingga jiwa Matius yang terluka kembali pulih dan beroleh sukacita kedamaian kekal. Maka ketika bertemu dengan Matius, Yesus mengatakan, "Ikutlah aku." Dan Matius berdiri lalu mengikuti Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus juga datang mengetuk pintu hati kita supaya dipulihkan oleh Dia. Pertanyaan refleksi untuk kita semua, apakah kita mau untuk dipulihkan dan disembuhkan oleh Yesus? Penyembuhan membutuhkan proses yang tidak mudah. Kebiasaan lama yang tidak sehat harus dikorbankan demi penyembuhan itu. Seperti Matius, yang rela meninggalkan profesinya sebagai pemungut cukai dan mengembalikan apa yang ia ambil bahkan sampai 4 kali lipat. Itulah yang disebut pertobatan, yakni berani meninggalkan cara hidup lama, mengampuni diri sendiri, serta beralih kepada kehidupan yang baru yang dikehendaki oleh Allah. Ya Tuhan, Engkau tabib sejati, datanglah dan pulihkanlah kami dari segala penyakit, baik fisik maupun jiwa. Kuatkanlah kami agar berani menjalankan pertobatan untuk memperoleh sukacita kesembuhan. Dalam relung hati ku bertanya padamu Tuhan,
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga, komunitas, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.